Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Video Jejak Budaya. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rizki dari Sang Penguasa Jagat Alam Raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 batu keramat yang paling terkenal dan diburu di dunia hikmah. Namun sebelum itu, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahim di antara kita tetap terjaga dengan baik. Sedulurku, ada 4 macam batu yang memiliki karomah, memiliki khasiat yang luar biasa yang mungkin jarang diketahui. Adapun urutan 4 macam batu tersebut adalah: pertama, batu yakut. Batu yakut merupakan jenis batu yang dalam Islam disebut dalam Al-Quran. Setiap apa yang Allah sebut dalam Al-Quran pasti mempunyai khasiat, termasuk batu yakut. Batu yakut ini sering disebut juga sebagai batu safir. Jadi, kalaupun ada orang yang menyebut batu safir, pada hakikatnya yang dimaksud adalah batu yakut. Batu yakut ini secara fisik tampak sangat indah, dan ternyata di balik keindahan tersebut, batu yakut rupanya mempunyai keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa. Batu yakut ini sering disebut juga batu safir. Jadi, kalau ada orang yang menyebut batu safir, pada hakikatnya yang dimaksud adalah batu yakut. Sebagaimana disebutkan, siapa yang memakai batu yakut, maka segala macam bentuk kefakiran, kesusahan akan sirna. Sebab itu batu yakut sangat cocok dipakai oleh mereka yang bergelut di bidang bisnis, pun juga dipakai para pedagang. Mengapa demikian? Sebab dia sering bersentuhan langsung di bidang bisnis dan perdagangan. Jika seseorang sering wirid ataupun zikir dengan menggunakan batu yakut, maka bisnisnya akan banyak yang mengalami kesuksesan. Ia pun tidak mudah tertipu dengan bisnis-bisnis yang menjerumuskannya pada kegagalan yang berakibat kesengsaraan dalam hidupnya. Urutan yang kedua adalah batu marjan. Jenis batu ini dikisahkan pernah berada dalam 2 kerajaan. Yang pertama, kerajaan tumbuhan, dan juga kedua, kerajaan bebatuan. Adapun batu marjan yang paling bagus kualitasnya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Tahir As-Sur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Ada satu kampung atau satu negeri di daerah Afrika, namanya Tabarkoh. Wilayah ini merupakan wilayah penghasil marjan terbaik di dunia ini. Sementara orang Yunani menyebut marjan dengan sebutan batu morgan. Di sisi lain, batu marjan ini juga termasuk batu yang disebut dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Keluar dari laut itu yang namanya mutiara dan marjan. Kata marjan ternyata 2 kali disebut dalam Al-Quran. Kemudian, adapun khasiat yang dimiliki oleh batu marjan antara lain adalah: jika dalam satu rumah yang di dalamnya memiliki atau terdapat batu marjan, maka segala macam jin jahat yang mempunyai potensi buruk, membawa energi negatif, dan disinyalir membawa hal yang tidak baik, maka jin-jin tersebut akan lari tunggang langgang
meninggalkan rumah tersebut, keluar dari rumah. Dengan kata lain, batu marjan ini juga mampu menolak segala macam gangguan ilmu hitam yang diakibatkan oleh jin jahat. Sebab itulah pada zaman dahulu banyak orang pergi haji dan pulang membawa oleh-oleh batu marjan. Sebagian berupa kalung yang selanjutnya banyak dipakaikan pada anak kecil dengan maksud dan tujuan agar si anak tidak diganggu oleh jin jahat. Jadi, andai kata ada seseorang kebetulan kesurupan, jin jahat, ataupun terkena sihir, maka dengan sarana batu marjan yang dipakaikan pada orang tersebut, niscaya jin dalam tubuh orang tersebut akan keluar dengan sendirinya, sebab keistimewaan yang ada pada batu marjan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barshawi dalam kitab yang namanya Ruhul, menyebutkan satu riwayat, apabila Raja Jin berkehendak membuang satu ilmu dan membuangnya di lautan, maka ilmu tersebut justru akan terserap pada batu marjan. Oleh sebab itulah banyak kalangan jin-jin jahat kelas kakap sangat takut dengan adanya batu marjan. Dalam kitab Tuhfatul Habib yang ditulis oleh Syekh Sulaiman disebutkan tentang khasiat marjan. Siapa yang memakai batu marjan, dia akan aman dari yang namanya wabah penyakit, terhindar dari penyakit menular atau biasa disebut dengan tauhid, terhindar dari virus-virus yang merusak kekebalan tubuh manusia. Orang yang memakai marjan, tubuhnya Allah berikan kekebalan terhadap penyakit. Khasiat lain juga disebutkan bahwa segala keberuntungan bisa didapatkan, semisal berdagang dan juga usaha yang lainnya. Maka dengan izin Sang Khalik, segala keberuntungan akan datang padanya. Kemudian dilanjutkan bahwa khasiat batu marjan lainnya, disebutkan bahwa segala bentuk hajat atau keinginan dan kebutuhan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan ketiga yaitu batu akik Yaman. Batu akik Yaman ini mendatangkan potensi-potensi baik dalam hati seseorang. Siapapun orang yang sering memakai batu akik Yaman, hatinya akan menjadi lembut. Dikisahkan dalam satu riwayat, ada seorang raja yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika itu Raja Sulaiman bin Abdul Malik sedang berkeliling. Ternyata pada waktu itu sampailah ia di sebuah pasar, dan dengan kebetulan melihat seseorang yang dipukuli rame-rame. Mengingat orang tersebut ternyata kedapatan mencuri. Akhirnya Raja Sulaiman bin Abdul Malik melihatnya, dan kebetulan si pencuri tersebut memakai sebuah cincin. Lalu sang raja pun berkata, "Coba lihat batu cincin yang ia pakai." Setelah melihatnya, lalu sang Raja Sulaiman menambahkan kata, "Seandainya si pencuri ini memakai batu akik Yaman, ia tidak akan melakukan perbuatan mencuri. Sebab batu akik Yaman akan mendatangkan energi-energi positif dalam dirinya, dalam pikiran dan juga hatinya." Kemudian, satu hal yang perlu diketahui tentang batu akik Yaman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu-satunya batu jenis akik, yaitu Yaman, sebagai wujud kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Urutan yang keempat adalah batu Fairuz. Batu Fairuz ini juga memiliki khasiat yang luar biasa, sampai disebutkan oleh Al-Imam Zakaria Ansori, oleh Al-Imam Al-Barmawi, dan juga disebutkan Al-Imam Khatib serta Al-Imam Syarbini Khatib,
bahwa tidak pernah ditemukan orang yang memakai batu virus itu dalam keadaan mati. Artinya, pada saat seseorang berperang dan sejenisnya dan ia memakai batu virus, lazim memakai batu virus, diriwayatkan belum pernah ditemui ia mendapati sebuah kematian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti siapa saja yang memakai batu virus akan terhindar dari segala macam mara bahaya yang akan datang kepadanya. Demikian informasi yang dapat kami sajikan. Terima kasih sudah menyempatkan menonton. Sampai jumpa.